Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru. Apakah boleh memegang mushaf saat sholat? Allahu Akbar. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Nengok apa hukumnya? Boleh. Mana dalilnya? Huzaifah maula Aisyah salat melihat mushaf. Maula Huzaifah namanya, maula Aisyah. Waktu itu makmumnya Aisyah. Dia salat melihat mushaf. Boleh. Melihat lembaran. Kalau digantinya mushafnya jadi api, boleh. Mushaf sama api sama. Tapi setelan nomornya matikan. Yang dibuka Google di apanya aja. Yang dibuka di situ digitalnya aja, Quran digital. Jangan nomornya aktif. Nanti pas itu keluar nama, Ustadz Somad nih sedang sholat Ustadz. Ustadz Sidi Ali Tahir Sikumbang, saya tetap mendoakan my brother Deddy Corbuzier menghapus postingan maksiat dia di YouTube bersama Dinar Candy yang ngomongin, mohon maaf ya, celana dalam wanita. Saya menawarkan, brother, mendingan lo hapus tuh postingan, ganti, bikin postingan ulang, ajak Dinar Candy nih ke Masjid Puing nih. Jadi brother, bismillah, insya Allah gue gak akan mau diundang sama lo podcast di studio lo ya. Gak mau brother. Aldi Taher kembali bikin warganet geregetak dengan aksinya. Kali ini Aldi bersama istri barunya Salsabili merekam video mereka tengah sholat berjamaah. An-Nisa 122-127. Demikian tulis Aldi Taher dalam keterangan video sholatnya dikutip pada Rabu 4 November 2020. Tak ayal, video tersebut mengundang reaksi keras netizen. Banyak juga yang menyebut aksi Aldi Taher itu termasuk perbuatan riya, ingin dilihat baik orang lain. Yuk sholat, terus rekam, WKWK. Demikian komentar akun @ucok_sumbawa. Aldi Taher tak menjawab pertanyaan netizen yang ramai di komentarnya itu, namun langsung bereaksi dengan menyeret nama Deddy Corbuzier dan Dinar Candy. Ria Detector. Demikian komentar akun @kolis_cayuta. Kalau postingan maksiat @Master Corbuzier, @Dinar Candy. Detector juga enggak. Demikian balas Aldi Taher. Boleh atau enggaknya sholat direkam, nanti kita enggak fokus sama sholat, malah fokus ke kamera. Tapi kita nggak tahu apa tujuan dia. Hanya Allah yang tahu. Jangan menghujat guys. Demikian ujar akun @partikelproperty12. Tak hanya itu, saat sholat, Aldi Taher juga terlihat sambil memegang Al-Quran berukuran kecil. Hal ini pun membuat warganet bertanya-tanya, apakah boleh sholat sambil memegang Al-Quran? Sholat apa macam ini? Demikian komentar akun @nikeferdiana. Apa boleh sholat sambil membawa Al-Quran? Mohon penjelasannya. Demikian tanya @yunitribuana24. Dari yang saya pelajari, kalau sholat sunnah boleh. Lihat aplikasi di Al-Quran juga boleh. Demikian jawab netizen lain. Pertanyaan gue, kenapa megang Al-Quran dengan tangan kiri? Demikian komentar @faisalfiji. Beberapa waktu lalu beredar Aldi Taher menjadi imam sholat sembari memegang Al-Quran saat sholat, sehingga beredar pertanyaan netizen apakah boleh. Hal inilah yang kemudian menjadi perdebatan terkait dengan hukumnya dalam sholat, baik itu sholat sunnah atau sholat wajib. Apakah boleh imam sholat memegang Al-Quran? Hal itu pun muncul saat Ustadz Abdul Somad tengah mengisi tausiah beberapa waktu lalu, seperti dikutip dari channel UAX. Pertanyaan sama, bolehkah imam pegang Al-Quran saat baca surat pendek? Berikut kata Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad atau UAS menjawab, boleh. Berikut penjelasan Ustadz Abdul Somad. Berdasarkan Huzaifah yang dilihat Aisyah saat sholat, bahwa Aisyah melihat dia, Huzaifah, tengah sholat menjadi imam sembari memegang lembaran, sementara Aisyah makmumnya. Demikian ujar Ustadz Abdul Somad. Bagaimana jika sholat melihat HP? Jawabnya boleh. Tapi setelah nomornya dimatikan, dibuka Al-Quran digitalnya saja. Nanti kalau aktif ada yang telepon, ternyata di HP itu yang telepon adalah Ustadz Abdul Somad yang telepon. Kemudian kalian angkat, maaf Ustadz lagi sholat. Jemaah pun tertawa mendengar candaan Ustadz Abdul Somad. Lalu Ustadz Abdul Somad melanjutkan, berikut bunyi hadisnya yang diriwayatkan oleh Aisyah Maula melihat Huzaifah. Dari Aisyah, istri Rasulullah SAW,
bahwa gulamnya menjadi imam sholat atas dirinya sambil memegang mushaf. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah. Ibnu At-Taimi meriwayatkan dari ayahnya bahwa Aisyah dari ayahnya bahwa radhiyallahu membaca mushaf dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Abdul Razak. Lalu Ustadz Abdul Somad atau UAS. Lalu Ustadz Abdul Somad melanjutkan, ada pula pertanyaan, apa hukum imam melihat mushaf atau lembaran Al-Quran? Apakah untuk sholat wajib atau sholat sunnah? Menurut Ustadz Abdul Somad, sebagian ulama membolehkan melihat Al-Quran hanya pada sholat sunnah saja, sementara sholat wajib tidak dianjurkan. Karena kalau sholat wajib cukup surat-surat pendek. Perbedaannya, mengapa sholat wajib tidak dianjurkan? Karena memang tidak ada yang dikejar untuk target berapa juz bacaan. Demikian ujarnya. Lanjut Ustadz Abdul Somad, beda kalau sholat tarawih misalnya, yang memang ada target membaca Al-Quran misal 1 juz per malam, karena untuk menambah amalan di bulan Ramadan. Lalu ada pertanyaan, kenapa pula sholat sunnah boleh? Kenapa wajib tak boleh? Maka saya lihat ada yang beredar sholat wajib pun ada imam yang pegang Al-Quran. Jawabannya, dalam kasus imam pegang mushaf itu kasus yang ada pada imam tarawih, karena orang tengah mengejar membaca Al-Quran 1 juz 1 malam. Kalau sholat wajib, mengapa pula mau dikejar 1 juz? Yang hafal-hafal sajalah. Demikian ujar Ustadz Abdul Somad. Sementara itu terkait dengan penjelasan imam boleh pegang Al-Quran, bahwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga mengeluarkan fatwa nomor 49 tahun 2019 tentang hukum melihat mushaf atau lembaran kitab. Salah satu hadis yang dikutip adalah hadis Aisyah RA tentang budaknya yang membaca mushaf saat menjadi imam sholat. Demikianlah kesimpulannya, dianjurkan untuk imam sholat sunnah, terutama pada sholat tarawih Ramadan, sementara sholat wajib tidak dianjurkan, cukup surat-surat pendek yang hafal saja. Berbeda jika dia baru akan belajar sholat dan tak hafal bacaan surat pendek, masih diperbolehkan. Tetapi jika sudah hafal, sebaiknya tak perlu lagi memegang Al-Quran saat menjadi imam sholat. Sebelumnya, pengasuh pondok pesantren Ora Aji DI Yogyakarta, Gus Miftah, menyarankan selebritas Aldi Taher untuk memperbaiki kemampuannya membaca Al-Quran. Caranya bisa dengan belajar kepada ahli Al-Quran. Saran ini disampaikan Gus Miftah melalui akun Instagram. Ulama milenial yang kerap berdakwah di tempat hiburan malam ini menjawab pertanyaan netizen yang menanyakan pendapatnya tentang Aldi Taher. Gus Miftah menegaskan dirinya secara pribadi tidak kenal dengan mantan suami pendangdut Dewi Persik itu. Terhadap kontroversi Aldi Taher, dia meminta netizen untuk mendoakan. Saya sering ditanya, apa pendapat Gus Miftah tentang Aldi Taher? Kamu doakan saja, saya secara pribadi tidak kenal beliau. Demikian kata Gus Miftah pada Kamis 25 Februari. Pendakwah bernama asli Miftah Maulana Habibur Rahman ini juga mengklarifikasi kabar tentang Aldi Taher merupakan santrinya. Gus Miftah menegaskan tidak pernah bertemu dengan Aldi Taher. Tetapi jika Aldi mengaku-ngaku sebagai santri online-nya, dia tidak mempersoalkan. Gus Miftah juga menyebut namanya sering di-tag atau colek netizen lantaran Aldi sedang berseteru dengan Deddy Corbuzier. Deddy merupakan sahabat dekat Gus Miftah. Saya tidak pernah bertemu, demikian ujarnya. Mengenai kontroversi Aldi Taher yang sering mengunggah video sedang mengaji Al-Quran, Gus Miftah berpandangan jika unggahan tersebut dengan maksud agar bacaannya dikoreksi, itu hal bagus. Namun yang tidak baik yaitu jika dikoreksi lantas marah, sebab banyak bacaan yang tidak benar. Maka seharusnya niatnya adalah agar dikritisi, dikoreksi sama pemirsa. Tapi kalau niat pamer, jelas gak bagus. Kalau niatnya ngajak, monggo silakan. Tapi saya pikir kalau niatnya ngajak, lebih baik bacaannya ditasih dulu, dibenarkan dulu, tasih kepada Al-Quran, sehingga saat diposting tidak memalukan. Demikian kata dia. Aldi Taher menuai kontroversi setelah belakangan ini melabeli dirinya sebagai ustaz. Dalam beberapa unggahannya di media sosial, dia kerap menunjukkan momen sedang membaca Al-Quran. Netizen makin gaduh saat dia mengunggah video sedang sholat, sementara satu tangan memegang kitab suci dan membacanya. Banyak warganet mempersoalkan unggahan itu sekedar pamer. Ironisnya, bacaan Quran itu banyak yang salah secara ilmu tajwid. Kebiasaan Aldi Taher mengunggah video saat membaca Al-Quran di akun Instagramnya membuatnya yakin bisa mendapatkan tempat di surga kelak. Aldi Taher menyatakan dirinya cukup percaya diri masuk surga. Hal itu diungkap Aldi Taher dalam unggahan video di Instagram pada Rabu 20 Januari 2021. Insya Allah pede masuk surga. Efek kamera jadi seperti tangan kiri. Demikian tulisnya pada caption. Lantaran menggunakan kamera depan, ia seolah memegang Al-Quran dengan tangan kiri. Dalam video tersebut, Aldi Taher menjelaskan bahwa membaca Al-Quran itu seperti anak sekolah yang sedang ujian semester. Dengan kita belajar membaca, insya Allah kita pede lulus ujian. Nah, sama dengan baca Al-Quran, insya Allah kita pede masuk surga. Kalau kita belajar saat ujian SMP, SMA, pasti enggak pede.
Dengan kita baca Al-Quran, kita akan lulus ujian Allah dan kita pede masuk surga. Demikian ucap Aldi Taher menjelaskan. Aldi juga mengingatkan kepada netizen, media sosial merupakan tempat yang tepat untuk memamerkan ibadah.